Halo semuanya, perkenalkan nama saya Farel Iza Barunastra, panitia P2M Clifonara. Pada video kali ini, kami akan persembahkan video pembelajaran fotografi tentang komposisi, depth of field, dan juga teknik foto. Selamat menyaksikan! Halo teman-teman semua, gue Arif. Di video kali ini gue mau ngebahas nih tentang beberapa teknik dasar yang ada di fotografi, mulai dari depth of field, lalu ada freeze, slow shutter, dan juga makro. Nah, yang pertama tuh ada depth of field atau DOF. Jadi ini tuh merupakan teknik paling umum yang banyak digunain oleh fotografer. Jadi depth of field itu apa? Depth of field merupakan rentang jarak yang dimiliki oleh objek untuk menghasilkan variasi ketajaman atau fokus pada foto yang dihasilkan. Mungkin teman-teman banyak yang nganggep nih, dengan menggunakan aperture atau bukaan yang besar, kita jadi bisa menyesuaikan depth of field. Itu benar, tapi sebenarnya ada beberapa faktor lagi yang bisa mempengaruhi efek depth of field yang kita hasilkan di foto. Jadi kita bakal bahas nih faktor-faktor apa aja yang bisa mempengaruhi efek depth of field di foto yang kita hasilin. Yang pertama tuh ada aperture. Bener nih, kayak yang udah di-mention sebelumnya, aperture tuh bakal mempengaruhi efek depth of field foto kita. Kalau kita menggunakan aperture yang besar, maka foto kita tuh akan menghasilkan ketajaman yang sempit, atau objek tertentu aja yang bakal fokus, tapi environment di sekitarnya tuh bakal blur, dan backgroundnya tuh juga bakal blur. Nah, di foto ini nih, kita bisa lihat di foto ini yang fokus tuh hanya bukunya aja kan, tapi objek di sekitarnya atau environment di sekitarnya tuh kelihatan blur kayak pohon-pohonnya. Nah, kebalikannya nih, kalau tadi kita pakai aperture yang besar, maka ketajaman foto kita tuh bakal sempit. Tapi kalau kita pakai aperture yang kecil, maka ketajaman di foto kita tuh akan merata, mulai dari objek terdekat hingga terjauh. Jadi foto yang kita hasilin bakal keseluruhannya tuh fokus. Jadi kita bisa lihat di foto ini. Di foto ini tuh mulai dari gedung-gedungnya, pohon-pohonnya, bahkan sampai tiang listriknya tuh pun nggak ada yang blur atau fokus semua. Ini tuh merupakan efek kalau kita menggunakan aperture yang kecil. Jadi ketajaman foto kita tuh merata. Gitu contohnya. Faktor yang kedua tuh ada panjang focal length. Jadi kalau kita menggunakan focal length yang pendek atau kita pakai lensa wide, maka depth of field yang kita hasilin itu bakal lebih deep. Jadi ketajaman di foto kita tuh bakal merata. Sedangkan kalau kita menggunakan focal length yang panjang atau kita pakai lensa tele, maka depth of field yang kita hasilin bakal lebih sempit jika dibandingkan menggunakan lensa yang wide. Jadi kita bisa lihat contohnya di foto ini nih. Di foto ini, meskipun diambilnya dengan jarak yang sama dan dengan aperture yang sama juga, tapi foto dengan focal length 70 mm tuh bakal lebih fokus atau ketajamannya bakal lebih merata jika dibandingkan dengan foto dengan focal length 105 mm. Bisa dilihat di foto dengan aperture 11 atau f11. Di foto f11 dengan focal length 105 mm tuh ketajamannya bakal lebih sempit jika dibandingkan dengan foto yang pakai aperture 11 atau f11 dengan focal length 70 mm. Begitu contohnya. Dan yang terakhir yaitu ada jarak kamera dengan objek yang mau kita foto. Ini juga berpengaruh sama depth of field yang bakal kita hasilin. Semakin dekat atau semakin pendek jarak dari kamera ke objek, maka semakin sempit juga depth of field yang bakal kita hasilin. Kayak kalian mungkin pernah melihat foto serangga atau bunga yang potret dari jarak dekat. Itu kan objeknya nggak mungkin fokus secara keseluruhan ya, bahkan dengan menggunakan aperture yang kecil. Itu merupakan efek dari jarak kamera dengan subjeknya itu cukup dekat. Sedangkan kalau kita memotret sesuatu dari jarak yang cukup jauh, maka depth of field yang kita hasilin bakal lebih luas, jadi fokusnya tuh bakal lebih menyeluruh. Contohnya kayak foto yang satu ini. Di contoh foto ini tuh meskipun dia menggunakan aperture yang sama dan focal yang sama, tapi foto ini tuh diambil dengan jarak fokus yang berbeda atau jarak dari kamera ke objeknya tuh beda. Kalau di foto di atas tuh dia ngambil fotonya dari jarak 1,5 meter. Nah, bisa dilihat di foto itu objeknya tuh lebih fokus secara merata kalau jika dibandingkan dengan foto yang di bawah, atau diambilnya tuh dengan jarak 0,47 atau setengah meter lah. Kelihatan kan bedanya kalau kita ambil foto dengan jarak yang cukup jauh dengan foto yang cukup dekat.
di foto yang cukup jauh tuh bakal lebih merata fokusnya. Sedangkan kalau kita ambil foto lebih dekat, fokusnya tuh bakal lebih sempit atau depth of field-nya bakal lebih sempit. Begitu kurang lebih gambaran dari berpengaruhnya jarak kamera dengan objek foto ke depth of field. Nah, jadi ketiga faktor tersebut tuh bakal berpengaruh ke depth of field yang bakal kita hasilin, mulai dari aperture, panjang focal lensa, dan jarak dari kamera ke objek yang mau kita foto. Depth of field tuh juga ada jenisnya. Yang pertama itu ada shallow depth of field atau depth of field sempit, dan ada juga long depth of field atau depth of field lebar. Perbedaannya apa antara shallow depth of field dan juga long depth of field? Kalau shallow depth of field itu titik fokus di foto kita tuh sempit atau hanya di objek tertentu. Jadi environment sekitarnya dan juga objek di sekitarnya tuh bakal blur atau tidak fokus. Sedangkan kalau long depth of field, maka kebalikannya nih dari shallow depth of field. Fokus di foto kita tuh bakal menyeluruh mulai dari objek terdekat hingga terjauh. Jadi kalian kalau pakai teknik long depth of field itu nggak usah khawatir objek di foto kalian nggak fokus. Nah, sejauh ini teman-teman udah tahu kan faktor-faktor apa yang mempengaruhi depth of field dan juga jenis-jenis depth of field. Materi selanjutnya bakal dibawain sama teman gua Alif. Selain teknik DOF tadi, ada juga teknik freeze, di mana kita membekukan atau freezing terhadap objek yang bergerak. Jadi begini contohnya, seperti motor yang berjalan, burung terbang, tetesan air, ataupun seperti orang-orang berolahraga main bola. Nah, kemudian saat kita melakukan pemotretan, kita akan mendapatkan hasil potret di mana seolah semua benda yang bergerak tadi akan terlihat diam. Nah, jadi itulah yang dimaksud dengan freezing. Hal yang harus diperhatikan ketika melakukan pengambilan foto freeze, yaitu kita harus memperhatikan shutter speed. Nah, dengan menggunakan shutter speed yang cepat, kita akan dapat mengimbangi pergerakan dari objek yang akan kita potret. Kenapa kita harus menggunakan shutter speed yang cepat? Karena shutter speed dapat mempengaruhi kecepatan pengambilan gambar pada kamera, sehingga semakin cepat shutter speed-nya, maka akan semakin cepat pula kita mendapatkan hasil potretan pada objek yang sedang bergerak. Dalam pengambilan foto freeze, tentu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah shutter speed. Dengan penggunaan shutter speed ini, kita dapat mengatur kecepatan kamera dalam menangkap gambar yang sedang bergerak. Semakin cepat objeknya, kita juga dapat mempercepat shutter speed-nya. Pada angka bakunya kita dapat menggunakan 1/200. Namun, angka ini dapat kita fleksibelkan dengan kebutuhan seberapa cepat objek bergerak. Lalu hal terakhir yang perlu diperhatikan adalah memperhatikan kemana arah objek yang bergerak. Dalam pengambilan shutter foto freeze ini, kita perlu memperhatikan kemana arah objek bergerak. Karena dengan mengikuti arah objek bergerak, kita akan dapat memperjelas bentuk dari objek yang kita akan potret. Setelah teknik freeze, selanjutnya kita akan membahas teknik slow shutter. Jadi teman-teman, teknik slow shutter adalah teknik yang menggunakan shutter besar atau lambat. Nah, nama lain dari teknik ini adalah slow speed. Teknik slow shutter ini merupakan kebalikan dari teknik freeze tadi. Jika pada teknik freeze kita akan menggunakan shutter yang cepat atau angka yang kecil, nah pada teknik slow speed ini kita akan menggunakan angka shutter yang jauh lebih besar dan lambat. Hasil gambar dari pemotretan dengan teknik slow shutter ini adalah di mana gambar yang bergerak akan terlihat seperti buram atau akan seperti tetap bergerak dengan meninggalkan garis. Sedangkan pada objek yang diam, dia akan tetap seperti biasa saja dan jelas, seperti pada gambar berikut ini. Dalam pengambilan gambar seperti ini, beberapa hal yang harus diperhatikan antara lain adalah yang pertama adalah ISO. Kenapa? Dengan penggunaan shutter speed yang lambat, maka pengambilan gambar akan lambat sehingga cahaya yang masuk akan semakin banyak. Untuk menghindari cahaya yang berlebihan masuk, maka kita dapat menggunakan ISO dengan menggunakan pada angka yang paling rendah agar dapat meminimalisir noise. Lalu yang kedua ada tripod. Item ini sangat wajib. Kenapa? Karena dengan tripod kita dapat menjaga kestabilan pada kamera saat mengambil gambar. Karena dengan kita menggunakan shutter speed yang besar, maka kamera akan semakin gampang shaky terhadap sedikit saja goncangan yang ada. Contohnya pada gambar seperti ini.
Nah, ini saya ngambilnya menggunakan tangan saja, tidak menggunakan tripod. Lalu item selanjutnya ada remote shutter. Nah, sebenarnya ini nggak sewajib tripod tadi. Cuma ini cukup membantu untuk mengurangi shaky. Karena pada saat walaupun kita sudah pakai tripod, tidak dapat menghindari kemungkinan kalau saat kita pencet tombol shutter akan menghasilkan shaky. Lalu poin terakhir yang selanjutnya perlu diperhatikan adalah filter. Sebenarnya filter ini tergantung kebutuhan. Bisa dibilang penting, bisa juga dibilang tidak. Namun saya lebih merekomendasikan untuk memiliki filter. Kenapa? Karena filter ini dapat mengurangi intensitas cahaya yang masuk terhadap lensa kamera, sehingga akan mengurangi noise juga. Filter yang dapat kita gunakan untuk pengambilan gambar ini, kita dapat menggunakan filter ND, dan atau juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan lainnya. Nah, kita udah sampai penghujung materi nih. Selanjutnya, materi terakhir yang akan kita bahas yaitu adalah teknik makro. Teknik makro atau makro fotografi ini merupakan teknik yang menampilkan objek foto yang sedetail-detailnya dengan jarak yang sangat dekat dan menampilkan rasio objek 1:1. Objek dari foto makro ini beragam. Kita bisa memotret mainan, serangga, bunga, tetesan air. Kita intinya lebih memotret pada objek-objek kecil. Seperti pada gambar berikut ini nih. Pasti kita juga sering menemui foto-fotonya kan? Nah, teman-teman, tips dalam mengambil foto makro ini ada beberapa loh. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, ada lensa. Nah, dalam fotografi makro ini, lensa juga mempunyai peran penting. Terutama kalau objeknya itu sangat kecil banget. Kita bisa memakai namanya lensa makro. Nah, yang kedua, ada aperture atau bukaan diafragma. Nah, bukaan diafragma ini menentukan titik fokus di mana kalian akan mengambil pada gambarnya. Nah, pada umumnya sih kita bisa menggunakan f2,8 atau f4 dalam pengambilan foto makro ini. Lalu yang ketiga, kita dapat menggunakan manual fokus. Nah, manual fokus ini sangat membantu banget teman-teman dalam foto makro. Karena dalam foto makro ini, jika kita memotret seperti serangga, pasti akan bergerak atau tetesan air. Nah, jika kita menggunakan autofocus, kita tidak akan mendapatkan titik yang dimana kita inginkan. Sehingga mode fokus ini atau manual fokus ini sangat membantu sekali dalam pengambilan foto makro. Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan dalam pengambilan foto makro ini, terutama foto serangga, yaitu adalah kesabaran. Kenapa penting? Karena dalam memotret foto makro ini, terutama objek serangga, itu kita tidak dapat menentukan posisi angle yang bagus secara permanen. Kita bisa seperti mengarahkan sebentar, namun nanti tiba-tiba si objek ini bergerak kembali. Nah, sehingga kita harus sabar dalam pengambilan yang berulang-ulang. Maka dari itu, tingkat kesabaran pada foto makro ini harus tinggi. Baik, sesi terakhirnya nih, setelah kita mempelajari depth of field, freeze, dan slow shutter, selanjutnya kita akan ada kuis. Baik, langsung soal pertama, yaitu ada berapakah jenis depth of field? A. 2, B. 3, C. 4. Jawabannya adalah A. 2. Karena depth of field hanya ada depth of field long dan depth of field shallow. Baik, soal kedua nih. Kapankah sebaiknya kita melakukan pemotretan pada foto freeze ketika di outdoor? A. Subuh, B. Siang, C. Malam. Jawabannya adalah B. Siang. Hal ini dipengaruhi dengan penggunaan shutter speed yang cepat dalam pengambilan gambar, sehingga cahaya yang masuk ke dalam ranah jendela kamera akan sedikit. Nah, kita udah sampai soal terakhir nih. Soalnya itu, item apa yang wajib dalam foto slow shutter? A. Filter, B. Reflektor, atau C. Tripod. Jawabannya adalah C.
tripod. Karena tripod berguna untuk menjaga kestabilan kamera pada saat pengambilan gambar slow shutter ini. Sekian video pembelajaran fotografi kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa pada video-video selanjutnya.